Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Risma Rahmawati. Kali ini aku akan membahas mengenai pendidikan dan pembelajaran multiliterasi. Kira-kira isi pembahasannya apa aja ya? Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and share ya. Kalau udah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai konsep pendidikan multiliterasi. Pada tingkat sekolah dasar itu sendiri diterapkan 6 literasi, yakni diantaranya yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. Keenam literasi tadi disebut juga sebagai multiliterasi. Dalam konteks pendidikan modern, multiliterasi menjadi semakin penting karena siswa kini dihadapkan pada berbagai jenis media dan teknologi yang memerlukan pemahaman yang lebih luas, menurut Puspita tahun 2019. Nah, konsep multiliterasi itu sendiri muncul karena manusia tidak hanya butuh membaca atau menulis, namun mereka membaca dan menulis dengan genre tertentu yang melibatkan tujuan sosial, kultural, dan politik yang menjadi tuntutan era globalisasi. Maka hal ini menjadi dasar lahirnya multiliterasi dalam dunia pendidikan. Menurut David 2017 dalam Novilda dan Chris Setiawan 2018. Konsep multiliterasi mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dan memahami informasi melalui berbagai bentuk teks, gambar, simbol, dan multimedia. Hal ini mencerminkan evolusi literasi tradisional yang sebelumnya hanya berfokus pada membaca dan menulis teks cetak saja. Menurut Fanny Rahmasari et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa ada beberapa tahap konsep multiliterasi, yaitu pada tahap awal, fokus utamanya adalah pada penguasaan dan penggunaan bahasa dalam berbagai bentuk komunikasi. Tahap kedua, literasi dianggap sebagai hasil interaksi sosial, di mana artinya literasi dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta praktik-praktik yang ada di masyarakat. Tahap ketiga, yaitu literasi mencakup kemampuan untuk memahami informasi melalui berbagai media digital, sehingga penguasaan informasi dan keterampilan multimedia menjadi bagian penting dari literasi modern. Tahap keempat yaitu literasi mencerminkan kekuasaan dan ideologi tertentu yang mengarah pada pemahaman. Tahap kelima yaitu dikenal sebagai multiliterasi yang mendefinisikan konsep literasi tradisional dimasukkan ke dalam bentuk komunikasi representatif sehingga lebih fleksibilitas dan adaptabilitas ketika manusia berkomunikasi dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam secara budaya dan teknologi. Pembelajaran multiliterasi adalah paradigma baru dalam pembelajaran literasi. Pada dasarnya, pembelajaran multiliterasi mengajarkan siswa untuk berkemampuan dalam berbagai bentuk literasi, yakni antara lain literasi visual, literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan literasi kritis. Ini berarti siswa tidak hanya belajar membaca dan menulis dengan teks cetak tradisional saja, tetapi juga menggunakan gambar, grafik, video, audio, dan media interaktif lainnya dalam memahami dan menyampaikan informasi. Adapun manfaat yang dirasakan pendidik ketika menerapkan pembelajaran multiliterasi yaitu menambah kemampuan baru dalam bidang akademik, digital, serta merubah pembelajaran menjadi lebih efisien, efektif, kreatif, dan lebih baik. Menurut penjelasan Agustina et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa multiliterasi diorganisasikan ke dalam pembelajaran berbasis pendidikan kehidupan nyata melalui penggunaan berbagai media pembelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan dan mengembangkan pemikiran kritis. Tujuannya yaitu untuk menciptakan karakter siswa yang dapat menjalankan berbagai peran dalam kehidupan, baik di lingkungan kerja, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, pembahasan yang kedua yaitu
Penerapan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar. Nah, pembelajaran multiliterasi diyakini mempunyai kebermanfaatan dalam kegiatan pembelajaran terutama pada jenjang sekolah dasar. Hal itu dibuktikan oleh adanya berbagai penelitian mengenai penerapan pembelajaran multiliterasi dalam kegiatan pembelajaran pada berbagai mata pelajaran di sekolah dasar. Pada sumber yang telah aku dapatkan, di dalamnya membahas mengenai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh David et al. Tahun 2018 dengan judul penelitian efektivitas pembelajaran multiliterasi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada materi ekosistem. Nah, pada penelitian tersebut membahas seputar kegunaan pembelajaran multiliterasi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran IPA. Hasil yang ditemukan dari penelitian tersebut ialah kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar melalui pembelajaran multiliterasi lebih efektif daripada siswa yang belajar melalui metode pembelajaran ceramah. Sedangkan untuk sumber yang telah aku temukan ini, penelitian tersebut membahas mengenai penerapan pembelajaran multiliterasi di Sekolah Dasar Negeri Ancol di salah satu kabupaten Sukabumi. Nah, peneliti dari sumber yang telah aku temukan ini melakukan penelitian dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan 4 narasumber, yaitu guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, dan guru kelas 4. Pertanyaannya yaitu mengenai penerapan pembelajaran multiliterasi. Hasil jawaban wawancara yang dilakukan oleh si peneliti dapat dilihat di deskripsi yang nanti aku cantumin sumbernya di sana. Di sini aku akan membacakan simpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh si penulis dari sumber yang telah aku temukan. Nah, di sini menyatakan bahwa pembelajaran multiliterasi yang telah diterapkan di sekolah dasar berdampak baik bagi tumbuh kembang kemampuan literasi peserta didik. Nah, hal ini sejalan dengan Rahmawati et al. Tahun 2022 bahwa pembelajaran multiliterasi untuk melatih kemampuan literasi ini layak digunakan di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar. Selain itu, banyak manfaat yang didapatkan peserta didik, seperti mempermudah pemahaman peserta didik dalam belajar, membangkitkan semangat peserta didik ketika melakukan pembelajaran, memperluas pengetahuan dan kemampuan peserta didik terlebih dalam literasi, serta menambahkan inovasi baru dalam belajar. Pada sumber selanjutnya yang telah saya temui, peneliti tersebut menjelaskan bahwa hasil dari penelitiannya yaitu peningkatan literasi sains siswa sekolah dasar terjadi karena model pembelajaran multiliterasi memungkinkan kemampuan dalam memahami sebuah bacaan. Jadi, penerapan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar ini mampu meningkatkan kemampuan pemahaman literasi sains siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat David tahun 2017 yang menyatakan bahwa model multiliterasi menempatkan kemampuan membaca seefisien mungkin untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman konseptual, kolaboratif, dan komunikatif. Sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Lalu terima kasih kepada semuanya yang sudah menyaksikan video pembahasan kali ini. Semoga yang menyaksikan paham dengan materi yang telah aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.